Setiap orang pasti pernah merasakan hari-hari di mana mereka duduk di meja kerja, natap layar komputer, dan berpikir, apa iya? Ini yang benar-benar ingin aku lakuin dalam hidupku, dan mungkin kamu adalah salah satunya. Kamu mungkin ngerasa bosan sama rutinitas harian, lelah sama kerjaan yang gak pernah selesai, atau ngerasa bahwa kamu bisa ngelakuin sesuatu yang lebih bermakna dengan hidup kamu. Sampai akhirnya pikiran untuk berhenti bekerja dari perusahaan dan memulai usaha sendiri pun terlintas di benak kamu. Ide ini memang sangat menggiurkan, tapi sebelum kamu menulis surat pengunduran diri dan mulai mencari lokasi untuk toko kecil kamu, ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan. Jadi, mari kita bahas beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan sebelum kamu memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan yang sekarang. Tapi sebelum itu, ada satu hal dasar yang sangat penting, yaitu memahami apa yang membuat kamu pengen berhenti bekerja. Temuin alasan dibalik apa yang sebenarnya ngedorong kamu untuk meninggalkan pekerjaan yang saat ini. Apa mungkin itu karena bos yang menyebalkan, rekan kerja yang gak kooperatif, atau mungkin malah karena gajinya yang gak sesuai sama harapan? Sebenarnya semua alasan ini sah-sah aja, tapi kamu harus memastikan bahwa alasan itu cukup kuat dan bukan hanya reaksi sementara terhadap situasi tertentu atau hanya karena emosi sesaat. Pikirin baik-baik apakah dengan resign dan memulai usaha sendiri, semua masalah yang kamu hadapi bakalan teratasi. Karena kalau enggak, kamu mungkin setelah memutuskan untuk resign malah hanya akan berpindah dari satu set masalah ke set masalah lainnya. Misalnya, kamu merasa bosan sama kerjaan kamu yang sekarang. Memang, pekerjaan yang monoton dan kurang menantang bisa ngebuat siapapun ngerasa jenuh. Namun, perlu diingat bahwa memulai usaha sendiri bukan berarti kamu akan terbebas dari rasa bosan. Ada banyak aspek dalam menjalankan usaha yang bisa jadi sangat membosankan, kayak ngurus administrasi, menangani masalah pelanggan, bahkan mengatur keuangan. Pastiin bahwa kamu benar-benar siap menghadapi berbagai tantangan ini dan gak hanya berusaha kabur dari rasa bosan. Nah, setelah kamu tahu alasan kenapa kamu ingin berhenti bekerja, ada 5 hal lagi yang harus kamu pertimbangkan. Pertama, kondisi keuangan pribadi dan modal usaha yang kamu miliki. Ini adalah fondasi yang sangat penting. Tanpa keuangan yang cukup, langkah ini bakalan jadi sangat beresiko. Sebelum kamu memutuskan untuk resign, pastikan bahwa kamu punya tabungan yang cukup untuk menutupi biaya hidup minimal 6 hingga 12 bulan ke depan. Kenapa selama itu? Karena bisnis baru nggak selalu ngasih keuntungan langsung. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah usaha, dan semuanya perlu waktu. Mulai dari mengenalkan produk atau jasa kamu kepada pasar, ngebangun basis pelanggan yang setia, sampai mengoptimalkan operasional bisnis. Semua ini nggak bisa terjadi dalam semalam. Dengan punya tabungan yang cukup, kamu bisa fokus mengembangkan usaha tanpa harus khawatir tentang gimana cara kamu ngebayar tagihan di bulan depan. Selain itu, modal usaha juga harus diperhitungkan dengan matang. Modal ini mencakup banyak hal kayak sewa tempat, pembelian perlengkapan, bahan baku, hingga biaya promosi. Jangan sampai kamu mengandalkan 100% utang sebagai modal usaha, karena ini bakalan nambah beban finansial dan ningkatin resiko kalau bisnis kamu gak berjalan sesuai rencana. Idealnya, kamu harus punya kombinasi dari tabungan pribadi. Mungkin bisa ditambah dengan sedikit pinjaman kalau memang benar-benar diperluin. Penting untuk ngebuat perencanaan keuangan yang realistis, termasuk proyeksi pendapatan dan pengeluaran, serta cadangan untuk pengeluaran yang gak terduga. Hal kedua yang harus kamu pertimbangkan adalah rencana usaha yang matang. Punya ide usaha yang brilian memang sangat hebat, tapi tanpa rencana yang matang,
ide itu bisa jadi bumerang buat kamu sendiri. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk resign, pastikan kamu telah ngelakuin riset pasar yang mendalam. Pahami siapa aja target pasar kamu, apa yang mereka perluin, dan gimana caranya kamu bisa memenuhi kebutuhan itu. Pelajari juga siapa pesaing kamu, apa kelebihan dan kekurangan mereka. Dari sini kamu bisa nentuin strategi yang tepat buat bersaing dan narik pelanggan. Nah, selain riset pasar, model bisnis yang jelas juga sangat penting. Apakah kamu ingin ngebuka toko fisik atau online? Bagaimana cara kamu ngedapetin pelanggan? Gimana caranya kamu memonetisasi usaha kamu? Semua ini harus jelas sejak awal. Model bisnis yang jelas bakalan ngebantu kamu buat fokus sama langkah-langkah yang perlu diambil dan memudahkan kamu dalam mengambil keputusan bisnis. Rencana keuangan yang baik juga nggak kalah penting nih. Buat proyeksi keuangan yang realistis sekali lagi. Hitung biaya operasional bulanan, perkiraan pendapatan, dan kapan kamu akan mencapai titik impas atau balik modal. Rencana keuangan ini bakalan menjadi panduan kamu dalam menjalankan bisnis dan ngebantu kamu ngejaga kestabilan finansial usaha. Hal ketiga yang harus dipertimbangkan adalah keterampilan dan pengetahuan. Untuk sukses di dunia usaha, kamu harus terus belajar dan mengasah keterampilan. Apapun jenis usaha yang kamu pilih, pastiin bahwa kamu punya keterampilan teknis yang memadai. Misalnya, kalau kamu ingin ngebuka usaha kafe, kamu harus paham cara ngebuat kopi yang enak, mengelola inventaris, dan melayani pelanggan dengan baik. Keterampilan teknis ini adalah fondasi dari kualitas produk atau layanan yang kamu tawarkan. Selain keterampilan teknis, keterampilan manajerial juga sangat penting. Kamu harus bisa ngelola tim, ngatur keuangan, dan ngambil keputusan yang tepat. Banyak pengusaha sukses yang belajar manajemen dengan bekerja di perusahaan besar sebelum akhirnya mereka memulai usaha sendiri. Pengalaman ini ngasih mereka wawasan dan keterampilan yang sangat berguna saat menjalankan usaha sendiri. Jadi jangan ragu untuk ngambil kursus atau pelatihan yang relevan dengan usaha kamu. Ada banyak sumber belajar online yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari artikel, video, hingga kursus berbayar. Pendidikan dan pelatihan ini bakalan ngebantu kamu tetap up to date sama tren terbaru dan teknik terbaik dalam bidang usaha kamu. Hal keempat yang harus dipertimbangkan adalah jaringan dan dukungan. Nah, punya jaringan yang luas dan dukungan dari orang-orang terdekat bisa jadi kunci sukses usaha kamu. Bangun jaringan profesional sebanyak mungkin. Bergabunglah dengan komunitas atau asosiasi yang relevan dengan bidang usaha kamu. Jaringan ini bisa ngasih kamu banyak wawasan, kesempatan, dan juga dukungan. Mereka bisa jadi sumber informasi yang sangat berharga, ngasih tips dan trik, serta ngebantu kamu menghindari kesalahan yang sering dilakuin oleh pengusaha pemula. Selain itu, kalau memungkinkan, carilah mentor atau konsultan yang berpengalaman. Mereka bisa ngasih kamu saran berharga dan ngebantu kamu ngehindarin kesalahan-kesalahan umum. Pengalaman dan wawasan dari seseorang yang udah sukses di bidang yang sama bisa sangat ngebantu dalam ngebimbing langkah-langkah usaha kamu. Dan jangan lupakan juga dukungan dari keluarga dan teman. Mereka bisa menjadi sumber motivasi dan bantuan, terutama di saat-saat sulit. Diskusikanlah rencana kamu dengan mereka dan mintalah pendapat serta dukungan mereka. Dukungan emosional dari orang-orang terdekat tentunya sangat penting buat menjaga semangat dan motivasi kamu tetap tinggi. Terakhir, hal yang harus dipertimbangkan yang gak kalah penting adalah kesiapan mental dan emosional. Memulai usaha itu penuh tantangan dan gak jarang bikin stres. Dunia usaha itu penuh dengan ketidakpastian. Kamu harus siap menghadapi naik turun bisnis, kritik, dan mungkin juga kegagalan.
Mental yang kuat akan ngebantu kamu tetap tegar dan terus berusaha. Pelajarilah cara mengelola stres dengan baik, jangan ragu buat mengambil waktu istirahat, ngelakuin hobi atau berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental kalau memang diperluin. Manajemen stres yang baik bakalan ngebantu kamu ngejaga keseimbangan hidup dan tetap produktif dalam menjalankan usaha. Selain itu, memulai usaha membutuhkan motivasi dan disiplin yang tinggi. Kamu harus siap bekerja keras, bahkan harus lebih keras dari saat kamu masih bekerja sebagai karyawan. Tetapkan tujuan yang jelas dan tetap fokus buat mencapainya. Motivasi dan disiplin bakalan jadi bahan bakar utama dalam perjalanan kamu menuju kesuksesan. Nah, dengan mempertimbangkan 5 hal ini secara matang, kamu bisa ngebuat keputusan yang lebih bijak sebelum resign dan memulai usaha. Semoga pembahasan ini bisa ngebantu kamu yang sedang berpikir untuk memulai usaha. Ingatlah bahwa persiapan yang baik adalah kunci untuk sukses. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar topik apa lagi yang harus dibahas pada video berikutnya, dan see you di next video.